Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Aisyah yang izin untuk mewawancarai Ustadz Abah. Di sini saya akan mengasih pertanyaan yang pertama tentang perkembangan teknologi. Bagaimana menurut Abah mengenai teknologi digital seperti handphone dan internet yang sudah mengubah cara belajar siswa saat ini? Jawab. Ya, untuk di era digital sekarang ya, khususnya yang dari pertanyaan itu mengenai tentang handphone dan internet ya. Kalau menurut Abah itu adalah satu kesatuan yang memang itu saling terhubung ya untuk di era sekarang. Karena ketika ada handphone pasti di sana ada kuota internet ya. Ketika misalkan itu sudah ada, maka informasi apapun itu bisa diakses khususnya di negara kita ya. Karena memang di negara kita itu masih bebas ya untuk mengakses segala sesuatu, sehingga pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Khususnya misalkan dari segi positifnya apa, untuk pembelajaran itu akan lebih meningkat, karena dimana ketika misalkan seorang siswa atau pelajar dia ingin mengetahui suatu hal, udah gampang tinggal buka handphone. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah yang ingin mewawancarai Ustadz Taufik. Maaf mengganggu waktunya. Pertanyaan pertama tentang dampak keberadaan sekolah di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bagaimana menurut Ustadz Taufik bab keberadaan sekolah di lingkungan kita memberikan dampak positif apa saja bagi masyarakat di sekitar? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk dampak positif keberadaan sekolah di lingkungan masyarakat itu ada banyak ya. Yang pertama dari sisi pendidikan itu sendiri. Bahwasanya ketika ada bangunan sekolah, organisasi sekolah di lingkungan masyarakat, maka lingkungan sekolah termasuk masyarakat pun akan kena dampak positifnya, yaitu dari segi pendidikan. Mereka akan merasakan pendidikan itu sendiri dari keberadaan pihak atau sekolah tersebut. Maka dengan adanya sekolah itu bisa memberikan dampak positif pendidikan, karena pada akhirnya nanti masyarakat atau yang berada di lingkungan sekolah tersebut akan merasakan dampak positif dari pendidikan itu sendiri. Kemudian dampak yang lainnya adalah dengan adanya sekolah di lingkungan masyarakat, maka dari sisi ekonomi ini akan dengan sendirinya masyarakat akan membuka warung-warung biasanya. Kita lihat bersama di setiap sekolah itu biasanya di lingkungan sekolah sering ada warung-warung yang dimana anak-anak jajan di sana, berbelanja di sana, dan ini meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sekitar. Mungkin itu saja. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Selain dampak positif, apa ada juga dampak negatif yang timbul akibat keberadaan sekolah di lingkungan kita? Baik. Mungkin ada pun dampak negatif bagi masyarakat terhadap atau dengan adanya lingkungan sekolah. Yang pertama mungkin ini bisa jadi dengan adanya sekolah, kemudian dengan banyaknya siswa, sedikitnya mungkin bisa jadi mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Misalkan ketika di sekolah sedang ada acara dengan menggunakan suara-suara yang keras misalkan, maka masyarakat sekitar mungkin bisa jadi merasa terganggu dengan adanya acara-acara seperti ini. Mungkin seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasinya, Ustadz? Baik. Cara mengatasinya mungkin bisa jadi nanti dari pihak sekolah sebelum mengadakan acara-acara bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu minimal kepada RT atau RW setempatnya, agar masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut tidak merasa terganggu dengan adanya aktivitas sekolah tersebut. Mungkin itu. Terima kasih atas jawaban Ustadz Taufik. Semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah yang izin ingin mewawancarai Miss Dini. Terima kasih atas waktu Miss Dini.
Pertanyaannya tentang perkembangan teknologi. Teknologi seperti kecerdasan buatan saat ini atau yang disebut AI semakin sering digunakan dalam pembelajaran. Apa saja sih potensi AI dalam membantu siswa belajar lebih efektif? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau menurut Miss, potensi penggunaan AI dalam pembelajaran itu bisa banyak sekali potensinya. Di antaranya siswa bisa mencari referensi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui AI, bahkan bisa menggunakan AI untuk membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint pun sekarang tuh sudah bisa dikerjakan oleh AI. Gitu mungkin kalau untuk potensinya. Lalu apalagi tadi pertanyaannya? Apakah ada kekhawatiran mengenai ketergantungannya di siswa terhadap AI ini? Ya, tentu saja ya, sesuatu yang mudah itu sangat bisa memicu yang namanya ketergantungan. Itu menjadi kekhawatiran tersendiri karena kenapa ketika seorang siswa sudah dikhawatirkan tuh menjadi sangat bergantung kepada teknologi, terutama teknologi AI ini, sehingga ia menjadi lalai untuk berusaha atas dengan usahanya sendiri, belajar dengan usahanya sendiri dan lebih menggantungkan kepada AI dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pelajar. Itu mungkin kekhawatirannya. Terus pertanyaan yang kedua, di era digital saat ini, mungkin berbagai aplikasi pembelajaran online. Seberapa penting sih peran sekolah dalam memastikan kualitas pembelajaran online yang setara dengan pembelajaran tatap muka? Ya, jadi saat ini dengan di zaman teknologi, di zaman era globalisasi ini semakin banyak teknologi aplikasi untuk pembelajaran online. Di sini memang sangat penting peran sekolah untuk memberikan fasilitas pembelajaran online kepada siswa yang kualitasnya sama dengan pembelajaran tatap muka di kelas. Di sini peran sekolah adalah dengan di sini pun sekolah sudah berusaha untuk bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang pemilik aplikasi atau aplikasi pembelajaran online yang sesuai standar dengan berkualitas seperti pembelajaran tatap muka. Jadi memang di sini sekolah sangat berperan penting dan juga sedang diusahakan oleh sekolah untuk memberikan fasilitas yang terbaik. Cukup sekian, terima kasih atas jawaban Miss. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf mengganggu waktu Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah yang izin untuk mewawancarai Ustazah Maya. Maaf bila mengganggu waktunya. Langsung saja ke pertanyaannya. Teknologi seperti kecerdasan buatan saat ini atau yang disebut AI semakin sering digunakan dalam pembelajaran. Apa saja potensi AI dalam membantu siswa belajar lebih efektif? Banyak, salah satunya adalah media pembelajaran. Dengan media pembelajaran, siswa akan lebih mudah menggunakan AI. Pertanyaan kedua, apakah ada kekhawatiran mengenai ketergantungannya siswa terhadap AI ini? Ya, salah satu utamanya takutnya membuat malas ya, karena AI membuat mudah semua orang. Kita tinggal mengetik sesuatu nanti akan keluar. Jadi dampak yang tampak sangat jelas itu anak-anak sekarang jarang sekali untuk bisa literasi atau membaca. Padahal membaca itu sangat penting. Dengan adanya AI, dampaknya mereka malas membaca, hanya tinggal mengetik, jawabannya sudah ada. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah Ustazah bisa menyebutkan contoh situs atau aplikasi AI yang sering digunakan? Banyak, salah satunya yang sering itu sekarang kan chat GPT, CapCut, kalau untuk kuis-kuis Kahoot mungkin ya, dan banyak lagi link-link yang lain. Terima kasih atas jawaban Ustazah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah yang izin untuk mewawancarai Ustadz Rifal. Langsung saja ke pertanyaannya. Oh ya, maaf mengganggu Ustadz Rifal. Dalam upaya meningkatkan sekolah bagi masyarakat, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama? Terima kasih ya sudah bertanya. Jadi langkah-langkah apa saja yang mungkin sekolah melibatkan masyarakat gitu ya? Jadi kalau menurut saya ya sekolah juga
dikarenakan sekolah kita berada di lingkungan masyarakat, jadi setidaknya kita juga harus melibatkan masyarakat. Contohnya dengan kita mengadakan acara apapun itu yang bersifatnya bermasyarakat, kayak seperti pengobatan gratis, bazar murah. Nah, itu juga bisa dilakukan sekolah buat apa ya? Buat merangkul masyarakat gitu. Jadi anggapan masyarakat kepada kita agar mereka berada nyaman di sekitar kita gitu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, arti dari AI apa sih Ustadz? Ya, kalau untuk arti dari AI ya, itu dari bahasa komputer ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Biasanya, bukan biasanya, kecerdasan AI itu diperuntukkan untuk ya pekerjaan yang mungkin, jadi contohnya kita menggunakan kita menggunakan teknologi AI itu untuk membuat bahan materi misal. Jadi kita tinggal ketik materi apa yang kita butuhkan, nanti AI akan membuatkannya gitu. Jadi itu kecerdasan buatan, lebih ke kecerdasan buatan buat membantu manusia agar lebih simple. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.